Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab. Amin, amin. Aduh, makasih dijawab. Oh iya, betul. Oke, langsung aja catatan akhir sekolah, mengulas tentang zaman-zaman masa sekolah ya Bang ya. Dan ini sekarang gua ngobrol dengan abang-abang senior yang luar biasa. Asik. Abang senior yang luar biasa. Dan udah nggak pada aneh mungkin ya, tapi nggak ada salahnya untuk memperkenalkan diri. Ya, mungkin dari yang sebelah gua dulu nih, yang udah tampan banget ini dengan siapa? Asik. Nama gue Herman Syah. Nggak pakai Anang ya, Herman saja. Herman Syah. Yoi. Oh iya. Abang Herman Syah biasa dipanggil siapa? Kalau di sekolah sih Reptil ya. Reptil. Bang Reptil. Alumni mana Bang? Gue alumni KTP 1 Bastar 423 Bogor. Bastar 423 Bogor. Tahunnya gue di 2002. 2002. Yoi. Oh, lumayan senior juga ini dia nih ya. Sepuh lah ya. Ya makanya gue bilang abang-abang senior yang luar biasa. Oke, next lanjut dengan siapa nih? Nama saya Salman. Ke kamera dong, Pak. Salman. Nama saya Salman. Panggilan siapa, Bang? Kalau biasa teman-teman bilang Ewok. Bang Ewok. Oh, jadi ini yang namanya Bang Ewok. Kita lagi di mana ini ya? Kita lagi di Setu Gede ya. Setu Gede. Rawa Gede. Oh, Rawa Gede ya. Iya. Tapi malam anginnya gede loh. Rawa Gede. Iya. Ya benar. Gede. Makanya gue bilang ini Rawa Gede apa angin gede nih gitu kan. Tapi ya, nikmat kan? Mantap. Luar biasa mantap. Biasa ya. Yoi. Ini sebenarnya kita pernah punya rencana buat acara di sini kan? Iya. Untuk apa? Aliansi ya. Belum terrealisasi. Mungkin nanti Cuman ya. belum terrealisasi ya. Iya, ya mudah-mudahan lah Bang ya. Nih alhamdulillah abang-abang gua nih udah masih pada sehat semuanya. Amin. Ya, Bang mungkin sedikit sih ya yang buat gua mau tanya ini tentang ya sekolah lah ya gitu ya. Sekolah. Kan belum lama ini kemarin mungkin Bang Reptil, Bang Ewok dan kawan-kawan yang lain kan bikin pergerakan untuk apa ini ya yang gue pakai ini nih STM Bogor Bersatu. STM Bogor Bersatu gitu Bang ya, karena kan di situ gue nggak hadir gitu kan, mungkin sedikit lah gue mau menanyakan gitu Bang, maksud dan tujuannya untuk pertemuan itu apa sih Bang, siapa yang mau jelasin? Bang Reptil silakan kakak. Kakak lah. Jadi kakak satu kakak dua yang mana nih? Kakak apa nih? Jangan sampai kakak dua. Jatuhnya kipat kai. Aduh, gimana? Ayo coba. Bang Ewok mungkin. Sebenarnya itu rencana kita di pertemuan pertama pada bulan November tahun 2020 ya. Betul. Jadi kita punya rencana itu ingin mempersatukan alumni STM Bogor dulu nih, biar silaturahimnya bisa terkendali dan bisa menjadi saudara. Setelah itu keberlanjutannya kita coba untuk masuk kepada teman-teman atau adik-adik kita yang masih pelajar. Karena apa? Bogor kan masih keras ya, masih identik dengan tawuranisme. Jadi masa-masa pencarian jati diri mereka masih kuat. Mungkin kita yang sudah masuk pada fase dewasa sudah berpikir panjang. Minimal kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk kita lakukan. Nah di situ, alhamdulillah kita ketemu sama teman-teman, dipersatukan sama ini Bang Sotak juga nih, salah satu motor gerakan kita nih. Apalagi si kakak ini nih, yang udah kemana-mana dah, udah malang melintang. Jadi di situ kita sama-sama mempunyai visi dan misi yang insya Allah positif buat adik-adik kita. Mungkin tujuannya sama, ingin bagaimana caranya tawuran di kota Bogor itu bisa dihilangkan sedikit demi sedikit ya, kita kikis. Itu sih dasar awalnya. Hingga pada momen di bulan apa tuh, bulan November ya, Oktober ya. Oktober kita kumpul lagi tuh, kumpul fix di situ diikut sertakan 9 STM Kota Bogor. Yang notabene-nya mereka adalah praktisi ya, praktisi lapangan lah ketika mereka sekolah. Bang, sorry, gue potong sedikit. Ya. 9 sekolah itu apa nih? Oh iya, 9 sekolah, salah satunya STM PGRI 2, Iya. AUD 14. 423 nih. Iya. JKTB. Oh iya, KTB bukan Basar.
Nama Bumingsi Bastar. Ya, terus dari Raskal juga ada, Mebut, mungkin saya juga dari Tridharma, terus Karya Nugraha, Surya Kencana Yapis. terus Surya Kencana Yapis juga, alhamdulillah ikut hadir Bina semua. Warga? Bina Warga ya mungkin ya, iya. Warga ya. Terus di situ kita bikin MOU atas dasar kesepakatan bersama, kita sama-sama ingin sama-sama turun lagi ke jalan lah. Untuk bagaimana caranya kita meminimalisasi tindakan adik-adik kita. Tuh. Dan alhamdulillah kita udah berjalan ke tingkat-tingkat sekolah ya. Artinya kita ingin mencoba untuk mensosialisasikan program kita nih. Sudah masuk tingkat sekolah. Insya Allah sih beberapa waktu ke depan kita akan melakukan pertemuan lagi, mempersiapkan rencana. Kita akan audiensi kepada aparatur pemerintah Kota Bogor dan Muspida Kota Bogor. Mungkin itu. Itu Bang ya, tujuannya itu luar biasa banget. Makanya gue bilang mereka ini orang-orang luar biasa. Karena Biasa di luar ya. Iya, nggak yang sekedar nggak cuma sekedar kumpul gitu, tapi memberikan ide-ide dan gagasan yang luar biasa menurut gua gitu. Dan benar kata Bang Ewok yang katanya lu ke sekolah-sekolahan gitu Bang ya? Ya, kita udah turun sekolah. Sekolah mana aja yang udah diinin Bang? Yang sudah didistribusikan 8 sekolah. Mungkin tinggal SMK Yatek yang belum. Yatek yang belum ya? Iya, Sama Yatek. Bang Reptil juga saat itu Bang ya? Karena gue lihat di fotonya kan. Oh itu. Oh iya, Kencana kita Yapis. ke Surya Kencana Yapis, terus ke YKTB. Oke, KTB Bang. Sampai ini nggak bisa tidur gara-gara kepala sekolah Yapis. Kenapa? Betul, kan? Tapi gini, gue mau tahu tanggapan dari kepala sekolah seperti apa ketika lu datang ke sekolah? Yang paling welcome banget sih justru gue dari Yapis ya. Dia sangat antusias dan sangat berterima kasih bahwa alumni-alumni mau turun gitu. Jadi istilah gini ya, kita dulu pernah melakukan kesalahan. Gimana caranya kita menebus kesalahan itu? Dengan cara ya seperti ini. Kita harus turun ke jalan untuk mengentaskan yang namanya tawuran pelajar. Makanya dari ya mungkin hampir semua kepala sekolah mungkin welcome ya, menyambut dengan baik, support kita gitu kan. Ya mudah-mudahan lah dengan kita semua turun ke jalan, para alumni. Ya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Amin. Amin. Semua saya sih minta konsistensi para alumni yang kemarin terkait di 9 sekolahan itu. Dengan kita maju bersama, insya Allah lah ya. Yang namanya hal kebaikan, mudah-mudahan dikasih jalan juga dengan jalan yang baik juga. Lancar lah ya. Lancar gitu. Tapi gini Bang, terserah sih siapa yang mau jawab ya. Ini ada pertanyaan kritis banget ke gua. Dalam. Pertanyaan itu seperti ini. Kenapa nggak pelajarnya yang dikumpulin? Kenapa alumninya terus yang dikumpulin? Siapa yang mau jawab? Kakak, pertama apa kedua? Jadi sebenarnya kemarin itu udah ada rencana, udah ada program. Kita mau mengumpulkan pelajarnya dari setiap sekolahan itu yang mungkin perwakilannya antara 10 sampai 15 orang mungkin ya. Dalam acara itu apa sih namanya? Training Pelajar lah. Oh yang lu cerita sama gue. Itu sebenarnya ada rencana ke situ. Nanti juga ada pertukaran pelajar gitu kan. Istilahnya apa namanya? Pelatihan kewirausahaan. Jadi mungkin nanti setelah lulus sekolah itu sedikitnya dia punya bekal. Bahwa dia itu sudah punya bekal untuk training kewirausahaan. Ya entah itu dia mau berusaha apa gitu kan. Yang penting sekarang sih ya, kalau menurut saya nih, dari kejadian-kejadian yang kemarin, terus terang ada ikut campur alumni juga, cuman alumni yang baru lulus ya setahun 2 tahun. Yang notabene mungkin dia, maaf ya, dia belum bekerja. Jadi mencari kesibukan ya, akhirnya hal-hal negatif ini yang jadi
apa namanya terjadi lah gitu. ya. Jadi gini sih sebenarnya Bang, mungkin pertanyaan ini karena memang terakhir-terakhir ini banyak masih kejadian ya. Betul. Dan jujur sebenarnya mungkin dari kita semua ini, mungkin dari semua STM Bogor Bersatu, para alumni juga sebenarnya kecewa sih kalau dibilang kecewa Bang ya. Kecewa banget lah. Iya, dan istilahnya kita ngebahas sih sebenarnya ya, ngebahas di balik layar lah kita tuh sebenarnya ngebahas gitu. Cuman kan terkadang ada maksudnya pola pikir orang kan berbeda-beda Bang. Mungkin ada yang biasa nggak duduk bareng, mereka berpikirnya ini kok alumni aja yang berkumpul, kenapa nggak nyatuin pelajarnya gitu. Ya, jadi gini, mungkin melanjutkan apa yang tadi dibilang Bang Reptil ya. Kenapa sih tidak melibatkan pelajar dulu? Karena kalau kita tiba-tiba melibatkan pelajar tanpa konsep yang matang, itu sama aja bumerang buat kita. Kenapa kita mengumpulkan para alumni dulu? Karena kita yakin mereka alumni itu yang sudah berpikir panjang. Artinya mereka memang lebih mengedepankan nilai-nilai silaturahim ya. Di situ kita sedikit berikan beban dan kita embankan amanah untuk bertanggung jawab terhadap sekolahannya masing-masing nih Bang nih. Nah setelah itu barulah kita mencoba untuk mensosialisasikan tujuan kita masuk ke sekolah-sekolah dulu. Pertama kali kita berikan edukasi. Kita nggak mungkin tiba-tiba narik mereka tanpa ada edukasi yang positif ya. Betul. Itu akan sulit. Betul. Nah setelah beberapa kali pertemuan kita berikan edukasi yang positif, baru kita coba langsung ke training pelajar nih yang tadi sudah dibilang Bang Reptil. Training pelajar itu sifatnya umum. Nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas ya. Terus juga setelah itu pelatihan kewirausahaan yang akan diikutsertakan hanya untuk kelas 3 nih. Adik-adik nanti yang kelas 3 siap-siap aja kita coba nanti belajar kewirausahaan. Nanti untuk kelas 2-nya baru kita lakukan pertukaran pelajar. Itu nanti tentatif dan situasional ya. Itulah mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan rencana kita sedikit banyaknya bisa mulai terrealisasi dengan baik. Amin, amin. Ya mungkin intinya bertahap sih Bang ya. Proses lah segala sesuatu semua pasti harus ada prosesnya. Enak dulu. balikin tangan ya gampang ya. Iya, nggak semudah balikin tangan lah gitu kan. Kayak kita dari rumah ke sini juga butuh proses. Iya. Ya kan ada drama dulu, jemput dia dulu, enggak, kan? Orang balik dulu. Orang juga bayi dulu, nggak mungkin langsung jadi gede kan. Iya, itu dia maksudnya. Ini mungkin gue sedikit memberikan apa ya penjelasan buat orang-orang yang berpikirnya tuh negatif hanya, iya bukan negatif sih, pengennya instan gitu loh Bang, tapi kan nggak bisa gitu. Mie aja direbus dulu kan. Wah itu. Aduh. Oh jadi apa ya ide dan gagasan dari semua seperti itu ya. Khususnya di STM Bogor Bersatu ini gitu ya. Dan jujur ini mereka nih gue salut banget sih sama mereka orang nih karena kayak cara gini nggak? Karena dia yang gila Bang, lu berjiwa besar banget Bang, karena lu mau turun, lu mau ke sekolahan Sky ya kan, karena gue pun sendiri belum tentu bisa gitu, tapi kok lu kayaknya yaudah welcome ya itu dia lah yang tadi gue bilang ya, kita di masa lalu punya kesalahan ya kan, kita juga aktor lah di masa lalu ya, pelaku nah gimana caranya kita memperbaiki ya kan, sekaligus nama baik kita dan alma mater sekolahan kita. Ya mudah-mudahan dengan nanti kondusif di kota Bogor tanpa ada tawuran yang dulunya mungkin para orang tua mau menyekolahkan anak ke Bogor itu khawatir lah, takut lah, karena kenapa? Karena ya seperti ini gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan nanti kita rencana kita berjalan berhasil, Bogor kondusif, ya insya Allah lah orang tua juga tidak akan khawatir. Silahkan sekolah di mana aja. Karena kenapa? Karena udah kondusif gitu kan. Ya itu sih tujuannya. Yang pertama saya dari pribadi ya, karena saya dulu ya pelaku juga, jadi ingin menebuslah kesalahan saya di masa lalu dan juga ingin mengembalikan citra atau nama baik alma mater sekolahan masing-masing gitu aja sih sebenarnya. Jadi seperti itu Bang ya. Jadi secara nggak langsung lu mau menunjukkan juga sih sebenarnya Bang ya, menunjukkan langsung lah gitu
dengan turun langsung ya lu siap datang ke sekolahan-sekolahan gitu kan sama Bang Eok juga Bang ya? Alhamdulillah sama. Sama Saya Eok, selalu ya? bersama-sama ini. Sama kakak pertama. Iya, kakak Amax. Sun Gukong dong. Iya kakak pertama Sun Gukong. Belum ada jadwalnya ntar kapan? Ntar kalau ketemu Dewi Kwan ntar. Kan udah semalam ngelobi mulu deh gua. Untuk Bang Eok, gue mau nanya nih Bang. Ini kan Bang Eok apa ya? Bukan salah satu, emang dia doang ya. Bang Eok kan dapat amanah yang luar biasa. Jadi Amanah. Bang Eok ini ketua HIMNI Bang ya. Di tahun berapa sih? 2019 sampai 2022. 2019 sampai 2022. Oh, berarti Jadi masuknya ke 3 tahun. Nanti 3 tahun pastinya. berarti udah mau tinggal 1 tahun. ini ya? Tahun lagi ya. Udah 1 tahun. Itu kalau udah mau setahun gitu biasanya suka ada kudeta tuh ya. Iya. Tapi gini pertanyaan gue gini Bang, suka dukanya Bang jadi ketua HIMNI karena kan gini loh, ketua itu kan berarti banyak apa ya, harus memberikan contoh, Iyalah. panutan gitu. Itu beban yang luar biasa menurut gue Bang, tapi Lumayan berat lah. ya itulah, dan lo ya bisa kepilih berarti kan karena ya kepercayaan dari semua ya itu ya anggota juga gitu. Suka dukanya tuh gimana sih Bang? Kita ngomong dukanya dulu aja deh. Siap. Kalau Oke. sukanya pasti enak lah. Iya. Kalau dukanya jadi ketua HIMNI itu pasti yang namanya nada-nada sumbang itu pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Doya berarti ya. Ada bahasa di mana ketika mereka tidak puas dengan kinerja kita, mereka akan mengkritisinya langsung. Itu sudah biasa mungkin ya. Di seluruh organisasi pun akan seperti itulah. Dukanya juga ya waktu mungkin ya. Banyak waktu yang memang harus kita fokuskan sama program kerja kita sendiri. Hampir beberapa bulan kemarin kita memang hanya fokus untuk kegiatan HIMNI ya. Sampai alhamdulillah sampai sekarang pun kegiatan-kegiatan HIMNI masih berjalan lah, alhamdulillah. Masih ya. Karena gini Bang, secara gak langsung waktu lu tuh bener-bener gila men. Belum di STM Bogor Bersatu ya kan, belum di acara perbasisnya gitu, belum acara khusus HIMNI-nya gitu. Iya. Ya gitu, paling kita ngebagi-bagi waktu aja sih. Kita bagi waktu kapan waktunya kita bersama HIMNI, kapan waktunya kita berbagi bersama basis kita sendiri, kapan waktunya teman kumpul sama teman-teman ini nih, orang-orang hebat, alumni STM Bogor 1, kapan waktunya juga buat isi kegiatan-kegiatan yang lain di luar STM ya. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bang ya. Ya. Kalau sukanya apa tuh Bang? Kalau sukanya tadi kan dukanya, kalau sukanya apa tuh? Kalau sukanya banyak, asli banyak. Sukanya itu solidaritas STM mungkin karena saya juga dari TD ya. Jadi saya salut sama alumni TD dari angkatan pertama hingga angkatan terakhir kita masih berkomunikasi, masih sama-sama saling support, Solid ya. sama saling kenal, dan ketika kita ada kegiatan dari beberapa alumni yang notabene sudah sepuh pun mereka ikut membantu kita. Gitu. Masih mau turun ya? Masih mau turun, alhamdulillah. Luar biasa. Kemarin kita acara donor darah di basis Train. Itu kebetulan juga ada alumni 1979. Saya belum lahir loh, tapi dia sudah jadi alumni. Tapi beliau hadir, ikut serta jadi fasilitator basis gitu. Oh, ini yang gua sedikit salut sama kegiatan di HIMNI itu, donor darah tuh selalu Berjalan, ada, alhamdulillah. berjalan gitu. Bang Rapdo sendiri pernah ikut hadir kan? Harus dong. Saya mungkin waktu di dekat rumah sendiri ya. Ya. Saya hadir, kebetulan saya juga donor. Nah kalau yang kemarin itu saya hadir, cuman saya nggak kebagian, kuotanya habis. Padahal saya udah nyiapin darah. Darahnya pasti banyak darah dia. Banyak. Darah kotor, banyak kotor. Ya kalau orang sekantong, saya bisa seember lah. Tapi ya gue bilang apa, orang luar biasa ya seperti ini, dia nggak akan takut mau diambil sekantong juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Ikhlas saya.
saya. Ikhlas ya. Menurut Bang Reddo sendiri nih, setelah mengikuti kegiatan dari HIMNI donor darah tuh, menurut pandangan Bang Reptil tuh gimana? Di Basar sendiri ada nggak sih kayak gitu? Kalau dulu ada ya, sempat ada. Cuman kalau kesini-sini saya belum pernah dengar lagi. Mungkin di Ikatan Semea mungkin ada. Karena kita itu alumni KTB itu ada beberapa kelompok juga, maksudnya dari angkatan 93 kayak gitu ada paguyubannya gitu kan. Jadi banyak juga sebenarnya sih, cuman mungkin yang saya nggak tahu ya. Cuman kalau misalkan di STM sendiri untuk saat ini belum ada. Makanya mungkin kalau bisa kita ngadain ya kita collab aja sama Tridharma nggak apa-apa. Siap kakak, kita kolaborasi nanti kakak. Iya. Kalau dia kan kemuda. Kalau saya ya ketua ya, saya kemuda. Kalau kemuda gimana kata ketua? Ya enggak, kita kemuda loh, kita ketua ya enggak? Betul. Ya mudah-mudahan realisasi lah ya. Mudah-mudahan berjalan istilahnya hal-hal yang baik aja lah, positif terus ya. Iyalah. Kita ya udah seperti ini ya. Hal apa lagi yang mau dilakuin selain hal yang positif itu, yang baik gitu kan? Ya, kalau Bang Reptil sendiri ada nggak sih kayak Bang Ewo kan HIMNI nih di TD, kalau di Basar ada nggak Bang? Itu kan paguyuban itu ya, ada paguyuban, ada ikatan alumni KTB gitu kan, ada ya. Cuman maksud saya mungkin ya karena mungkin dari kemarin itu pandemi ya, kita pergerakan kita agak terhambat lah gitu, tersendat juga. Kenapa ya? Karena peraturan di Bogor juga lumayan ketat kan. Iya gitu. Ya mudah-mudahan lah dengan nanti berakhirnya pandemi ini gitu kan, kita bisa jalan lagi bareng-bareng. Mungkin nggak hanya sama Ketua Tridharma, mungkin sama Bang Sotak nih dari PG2 Out, kita bisa jalan bareng gitu kan. Kita compare nanti, ayolah kita sama-sama. Dengan hal-hal yang tentunya positif. Itulah. Betul. Nah ini Bang, kita kan pernah bikin kita salah satu promotornya saat itulah ya. Di kawan-kawan yang lain juga masih banyak, tapi yang ada di sini gue bilang kita. Iya. Kita pernah ngebuat apa sih pokoknya itu ya? XPO ya. Itu kan istilahnya gue sendiri ngerasa tuh gila ini, bener-bener ya, kok bisa sampai terjadi gitu kan, XPO itu ya. Luar biasa ya. Luar biasa, itu sejarah kan, ngumpulin 9 sekolahan. Iya, 8 sekolah. 9 sekolahan, cuman kalau nggak salah Raska itu belum siap, jadi kita cuma 8. Dan itu berjalan dengan lancar sampai akhirnya silaturahminya sampai sekarang itu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira tahun depan apa yang mau kita buat lagi nih Bang? Coba kakak, ini sebenarnya ini ya, sebenarnya dari para alumni yang lain juga sudah ada yang request kalau bisa dijadiin agenda tahunan ini akan selalu ada. Ya mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih eventnya lebih besar lagi dari yang kemarin ya kan. Kalau kemarin cuma 8, kedepannya kita libatin kabupaten. Semua STM yang ada di kabupaten juga silahkan ikut gitu kan. Kalau kemarin sih sempat ada yang ikut juga yang di kabupaten. Cuman aneh ya saya bilang ya, ini kan silaturahmi ya. Begitu dia lihat nama-nama STM, dia mundur. Dia bilang gini, sempat ada yang kayak gitu. Jadi pas dia ngelihat KTB, Tridharma, Karya Nugraha, ya sudah kena Napis, out, dia mundur. Kenapa? Wah, ini mah STM tempur katanya. Cocok ada di sini. Ini kan tujuan kita kan silaturahmi ya, buat main bola. Kenapa pikirannya ke situ gitu kan? Jadi buat besok nih ya, kalau misalnya kita ngadain lagi, silakan. Kita juga dengan terbuka, dengan senang hati, oke kita lebih banyak peserta
kita mungkin lebih banyak saudara. Betul. Itu. Betul banget. Lebih baik malah gitu, Bang. Ya itu. Dan ya mudah-mudahan sih Kakak Pertamax. iya ya mudah-mudahan jangan sampai ada terpikiran kayak seperti itu lagi. Iya. Aku baru tahu malah itu ada. Iya ada dengar kayak gitu lah. Ngapain itu? Oh. Wah nggak cocok nih. Ini mah STM tempur semua, STM tempur sebutnya kan. Padahal kita mau main bola loh kan. Iya, aduh. Tapi gini Bang, gue pengen nanya dulu satu berdua deh kesannya setelah itu berjalan dengan lancar dari lu Bang. Kalau kesan-kesan diceritain bisa sampai subuh nih. Kesan-kesan yang paling bermakna buat saya sendiri sama Bang Sotak, kita bisa sering komunikasi ya, Iya. sering ketemu, sampai kita bikin acara juga di sini nih, camping Sukamakmur nih. Apalagi ini nih satu nih. Padahal lu musuh buyutan dulu. Kalau musuh buyutan kan? Iya nggak? Bener nggak? Musuh buyutan kan? Gak boleh sih, cuma gak suka aja. Gue nggak suka ya gue ya. Dia bagus terbuka dong. Dia kan Gak dia malu-malu dia. Iya. Oh dia masih nahan ya kan. Coba terbuka dong. Enggak dulu tuh emang musuh buyutan. Iya, saya gak suka lah sama Om Daniel. Tapi sekarang dia orang yang paling saya anggap keren. Tuh. Care, salut. Iya. Mungkin karena gini ya, dulu saya ngelihat dia dari luarnya ya, kita nggak tahu dalamannya kayak gimana. Setelah tahu isi jiwanya Bang Reptil, saya pribadi salut, kagum lah. Dan saya bersyukur bisa ketemu sama mereka lah. Saya pikir saya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ketika mereka ada. Tanpa mereka juga, dan yang lain juga banyak ya. Benar. Tapi salah satunya mereka yang ada di sini. Ini nih Bang Reptil nih yang benar-benar paling royal, paling loyal total lah. Ketika kita bikin kegiatan, dia nggak nanggung. Langsung nyebur ke air, renang dia mah langsung nggak nyebur doang. Sampai Pak Gogong aja tahu dia. Iya itu gunung di mana gue nggak tahu itu. Ada itu Gunung Bagu ada. Ya itu kan tadi gini sedikit baca nggak apa-apa ya. Tadi menurut Bang Ewok seperti itu. Lu katanya ngeselin dulu ya. Nah dari lu sendiri Bang Ewok dulu kayak Lu gimana? baik dong, gila lo. Ya nggak mungkin. Tadi dia udah ngejek-jekin lu nih. Masa lu mau bagus-bagusin dia? Coba. Mau ini jujur apa bohong? Jujur sih sama ya mungkin ya. Mungkin waktu itu ya karena mungkin situasi dan kondisi lah, entah itu bagaimana. Sebenarnya kalau misalkan setiap kita dulu itu sebenarnya nggak ribut dulu. Ya mungkin karena ada salah paham, jadi kita selek lah bentrok. Ya jujur, gue juga sama. Ya mungkin dia benci sama gue juga benci sama dia gitu. Saling benci lah. Saling benci lah. Memang alma mater saat itu ya berseteru kan. Iya. Itu kita memang berseberangan. Iya. Pokoknya dia inceran gue banget dah. Itu bukan cewek gue ya. Inceran dia. Pakai sniper kan. OPM. Iya, udah jarak jauh ya. Waktu itu gue belum megang jarak jauh. Kalau megang jarak jauh mah kena tuh. Enggak Bang, tapi gue pengen tahu deh sedikit gue ngorek. Pernah nggak sih bentrok saat itu lu berdua? Bentrok tempur sih belum. Bentrok Tempur belum ketemu. tapi Tapi saling kenal. udah dari kelas 1 kan udah kena kita. Iya. Udah kena dari kelas 1. Cuman gue pernah kena sama dia. Nah, ya maksud gue itu jangan sampai ada luka lama gitu maksud gue yang masih terpendam gitu. Jadi jujur ya, alhamdulillah gue setelah ketemu sama dia, walaupun gue pernah kena sama dia dulu gitu kan. Ya setelah ketemu sama dia seperti ini, sama sekali gue nggak inget hal itu. Udah lupa. Alhamdulillah. Udah lupa lah, kita udah jadi saudara lah kayak gimana Amin. Waktu itu gue kenal di Jagorawi kalau nggak salah ya, Jagorawi. Bang Ewok. Enggak dia sendiri sih. Ada berapa orang bang? Kalau gue sendiri gitu. Aduh. Oh, jadi intinya dulu pernah kenal sama Bang Ewok ya? Pernah kena sama Bang Ewok. Nah setelah itu kan ya namanya gue kenal nih sama ini ya kan. Ya gue nyarinya dia gitu kan. Betul. Kenapa? Karena kalau saksi yang di lapangan anak-anak sekolahan, siapa aja sih yang itu tuh ada temen gue katanya siapa? Si Saman. Wah si Ewok dong ini mana? Itu dari situ berarti si Ewok ada di situ. Sebenarnya kalau waktu nggak waktu kena gue nggak tahu itu.
Pokoknya langsung kena, gua diri, udah banyak orang, jadi gua pokoknya gambar kaki lah. Oh iya. Tendang ini banyak kaki lah gitu kan. Nah itu ya emang si singkat ya, gua jatuh sampai gigi gua patah gitu kan, jatuh. Itu gua lihat udah nggak ada tuh. Udah cabut lah gitu dia ya. udah cabut lah gitu kan waktu Dharma. Nah, itu Bang Yok sendiri ingat gak tuh kejadian itu Bang? Jangan ketawa-tawa aja lu Bang lu. Ini lu inget gak lu? Pelaku utama masalah ingat. Ya, tapi intinya cerita mereka ini dibuktiin sekarang dengan keadaan yang sekarang mereka main begini banget. Gila. Insya Allah mudah-mudahan. Luar biasa udah kayak ya udah Pertamax dan Kerduax. Adik kakak semuanya. Gokong dia. Aduh. Tapi gini Bang, ada nggak sih Bang kayak lu nih, lu dari zaman SMP udah saling tahu nama, misalkan SMP? Gua nggak belum. Belum kenal. Di STM aja. STM aja. Enggak, karena gini loh, akhir-akhir ini kita kan sering ada nih video-video anak-anak SMP ya Bang. Iya deh, aduh. Ya kan? Parah. Miris. Gitu. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya ada nggak sih kita maksudnya nggak hanya cuma untuk STM aja gitu Bang, sedikit buat anak-anak SMP ini harusnya gimana gitu ya. Gue juga sebenarnya miris gitu sampai kejadian parah lah gitu. Di mana sih itu? Dan parah ya? Daerah Cilangkap itu Bang. Itu gimana kan berarti kan nggak dimulain dari STM aja berarti sekarang Bang. Iya. Dimulai juga dari SMP juga. Iya. Ya meskipun memang ranahnya udah beda. Kita kan masuk dan mengkoreksinya ya Di STM ya. di STM dulu gitu kan. Tapi ada nggak sih Bang misalnya sedikit masukan lah gitu dari lu? Kakak. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan STM-nya sudah kondusif, ya kan, saya yakin SMP juga pasti akan ke bawah. Iya, betul. Karena kenapa? Karena anak SMP itu yang mencontoh yang lebih tinggi. Mencontoh dia, ibaratnya gini, wah, gue pengen masuk ke sini nih, karena alumninya gini-gini gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalkan kita udah kondusif di STM-nya, insya Allah berdampak baik juga buat anak-anak SMP. Meskipun gini ya, bener, masuk lagi. Meskipun SMP-nya dia Badung, lo mau masuk STM manapun, kalau STM itu udah bersatu, iya, itu Mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Ya makanya kita dari yang ya STM dulu lah, kita fokus di STM dulu. Ya mudah-mudahan di STM itu cepat lah kita dapat tanggapan positif dari semua kalangan, dapat dukungan dari terutama pemimpin-pemimpin daerah di Kota Bogor juga yang harus support itu, karena kita tanpa mereka pun kita ya terus terang aja. Kenapa? Sulit dah, kesusahan juga. Makanya saya butuh, kalau misalnya itu sudah berjalan, ya kita harus ada hubungan dengan Kapolres Bogor juga, ya kan? Mungkin bupatinya siapa? Bu Ade Yasin, wali kotanya Pak Bima Arja, itu kita harus secepatnya gitu kan. benar. Kalau mereka udah mendukung, udah mensupport, mungkin kita akan lebih mudah lagi lah jalannya ke depan. Benar. Nah Bang, lu ngamatin medsosnya sih Bang? Maksudnya kita kan lagi berjuang nih untuk Bogor nih, tapi di luar Bogor di sana ya sedikit lah. Gua mau sentil sedikit lah gitu ya, di luar dari Bogor nih, ya kan? Lu ngamatin medsos nggak sih Bang? Sedikit Di luar banyak. Bogor tuh Iya. rame gitu kan? Iya. Jadi menyuarakan stop tawuran, tapi Tawuran tetap ada. bukan tawuran tetap ada. Soal gini loh, contohnya gini ya, gua ngundang orang yang menyuarakan stop tawuran sekarang, mereka orang nih, dan yang dibahas itu memang intinya buat stop tawuran. Yeah. Tapi di luar sana menyuarakan stop tawuran, tapi ketika diundang ngomong ini soal tawuran. Lu ngamatin nggak medsos kayak gitu? Oh enggak ya. Enggak ya. Nah menurut pandangan lu seperti apa tuh Bang? Seperti itu Bang. Kalau ini sih menurut saya pribadi. Nah. Ya, yang semalam Bang Retil omongin tuh di warung tuh banyak yang ngomongin. Oh iya benar. Iya. Boleh, emang boleh nih sebut merek? Boleh? Jangan. Nggak boleh ya? Jangan. Ya kan gini, menyuarakan stop tawuran. Tapi ketika ya nongol ini soalnya tuh kayak menjagokan tawurannya gitu loh. Oh iya, paham. Gitu Bang.
Nah, menurut pandangan lu seperti apa tuh bang? Kalau lu kan orang yang gue undang untuk menyuarakan stop tawuran, bener untuk menyetop tawuran gitu. Ada dua sisi kali ya. Gimana tuh? Kalau sisi positifnya buat mereka itu mungkin nama mereka bisa lebih viral ya, mereka lebih terkenal lah. Ya itu silakan lah, itu perjalanan mereka. Abang-abang semua. Sebelum dia tampil di lapangan, kita udah dulu tampil di lapangan lah. Hanya saja mungkin dulu kita tidak terekspos. Benar. Karena nggak ada Mungkin kamera ya. Kalau zaman dulu kita ada ekspos, maaf nih, mungkin teman-teman yang baru sekarang udah muncul di lapangan juga malu lah. Cuman kan bukan itu tujuan kita. Kami di sini diundang juga fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan. Benar. Bukan ketika diundang sifatnya lebih kepada ya kayak jagoan makali kayak jagoan aja kali ya bahasanya gitu. Cuman ya kita ketawa aja kali ya. Kita nggak apa-apa lah, itu pribadinya dia. Cuman mohon maaf juga nih buat abang-abang yang saat ini lagi viral nih. Kalau bisa tolonglah di hold lah gitu kan. Karena apa yang abang-abang utarakan hari ini itu jadi momok buat adik-adik kita. Mereka semakin beringas, mereka semakin ingin menjadi seperti abang-abang. Padahal di satu sisi kami di sini memperjuangkan hak adik-adik kita, hak pelajar untuk tetap hidup. Benar. Saya dari dulu dan sama teman-teman bertekad, saya ingin menjadikan mereka sebagai manusia, sejatinya manusia. Pagi mereka sekolah, ketika mereka pulang pun mereka masih pelajar. Bukan ketika mereka masuk sekolah sebagai pelajar, pulang dari sekolah mereka sebagai mayat. Itu yang nggak kita mau. Cukup kami yang merasakan seperti apa di lapangan. Kami pernah jadi korban, saya pernah jadi korban. Kita pernah melukai orang, saya juga pernah melukai orang. Apa penting kita omongin? Nggak penting. Malah jadi bikin malu kita sendiri gitu. Cuman kalau bisa buat abang-abang yang lagi viral nih, tolonglah di stop aja bahasa-bahasa kayak gitu. Karena saya yakin ketika Anda punya jati diri, kami pun punya jati diri. Cuman jati diri kami nggak mau kita munculkan. Buat apa? Nggak penting. Betul. Lebih baik kita munculkan hal-hal yang positif aja lah. Mungkin buat dari kakak pertama. Ya sama sih intinya mah, nggak ada yang perlu dibanggakan lah. Benar. Nggak ada yang perlu. Karena kenapa ya? Kalau misalkan kita punya prestasi yang bagus di sekolah, itu jadi kebanggaan mungkin luar biasa. Betul. Tapi kalau cuman prestasinya tawuran, apa sih yang dibanggakan gitu loh? Karena di biografi pekerjaan pun nggak ada ya. Iya, Tawuran gitu pertama nggak kali ada. gitu. Nanti emang kalau misalkan kamu interview di perusahaan, kamu jago tawuran? Nggak ada, itu nggak ada. Iya nggak ada sama sekali itu loh. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan lah. Tuh. Setiap orang pada masanya punya sejarah masing-masing. Tapi bagaimana caranya sejarah itu kita buat sedemikian rupa yang baik-baik aja lah. Kalau yang buruk-buruknya skip aja lah. Cukup kita Dan Tuhan yang tahu. Iya, luar biasa. Gitulah. Karena gini bang, secara nggak langsung berdampak sih sebenarnya sama kayak ke gue lah sebutnya ya, karena konten kreator yang bener-bener memang punya tujuannya untuk menyetop tawuran. Yeah. Tapi berdampaknya karena ya hal-hal seperti itu gitu, soalnya jadi kayak disamaratakan gitu bang. Yeah. Disamaratakan, jadi konten kreator yang menyuarakan stop tawuran tuh kayak bener-bener nggak ada artinya. Jadi ya karena ya mereka orang lah gitu. Iya. Padahal kan tujuan gua gini loh, sampai pernah ada yang DM ke gua nih, itu menurut gue ya nyelkit juga sih ya sebenarnya ya. Tapi ya udahlah, nah itu hak orang ya untuk bertanya gitu kan. Sampai dia tuh nanya gini, udah lu ngapain? Maksudnya podcast tentang tawuran, Ya, tentang pasti ke situ ya. gitu bang. Ngapain lu terusin gini? Toh nanti juga bakal jadi panutan gini gitu. Gue sih berpikir gini loh bang, nggak ada podcast pun tawuran tetap ada. Tetap jalan. Betul. Tawuran tetap jalan. Dan di sini apa yang bisa gue lakuin, apa yang bisa dilihat langsung sama mereka orang Yeah. dengan pendahulunya seperti ini loh. Gue arahin tuh biar lu jangan seperti kayak mereka. Tapi bukan berarti sinar sumber gue di sini menceritakan yang frontal kan enggak. Tapi berdampaknya jadi ke semuanya bang. Gitu.
Kalau istilah mah karena nilai estetik susu sebelah. Nah, iya. Filosofi dia. Kan abang juga sampai kesal semalam. Itu disebut mulu katanya kan, gara-gara hujan. Ada mulu. Pokoknya kalau misalkan ada laron ada dia tuh. Padahal ya nggak tahu ya, yang lebih bahaya tuh reptil sebenarnya. Sampai bisa dia. Ya mungkin kalau dia ketemu di zamannya mah emang kayaknya nggak usah lah kayak gitu lah. itulah Ya. Tiap orang punya zaman masing-masing Ya, gitu kan. benar sih. Jadi gini, ada yang seharusnya bisa dikonsumsi sama publik, ada yang harusnya enggak. Ya. Gitu Bang ya. Betul. Ya mudah-mudahan selama gua ngejalanin podcast, ya mudah-mudahan sih bisa diterima sama semua yang nonton. Amin, Bisa amin. diambil yang baiknya, yang negatifnya ya udahlah gitu. Jadi dijadikan lu bener-bener mikir gitu bahwa apa yang pernah dialamin sama abang-abang ini gitu, senior-senior gua, mungkin ada yang udah pernah gua undang emang ada luka parah gitu Bang, mudah-mudahan itu nggak terulang sama lulu yang masih pada sekolah gitu. Sebenarnya tujuannya sih ke situ gitu, karena kalau emang untuk terjun langsung, makanya gua bilang ini orang luar biasa, karena mereka mau turun langsung datangin ke sekolah-sekolah, karena gue pun belum tentu bisa, karena ya kesibukan lah Bang, intinya kan ada kesibukan lain gitu. Jadi sih seperti itu men gitu ya. Mudah-mudahan sih Bang ya, mudah-mudahan konten kreator di Bogor semua bisa tetap konsisten, Tuh, amin. saling support satu sama lain gitu ya. Kayak sekarang aja kan buktinya, contohnya Bang Ewok mau hadir di sini di CAS, Bang Reptil itu kan salah satu support sih sebenarnya gitu dari mereka. Ada nggak Bang masukan buat CAS nih ke depannya gitu? Kakak dulu, karena saya kan kedua, yang pertama. Mungkin dari Bang Reptil dulu. Kalau masukan apa ya? Saya biasanya pengeluaran biasanya. Pengeluaran saya biasanya. Ya, ada aja dia. Oh, masukan jarang saya. Pengeluaran oke lah. Tapi nggak apa-apa Bang, maksudnya gini loh. Karena orang sukses itu ketika dia bisa menerima sebuah kritikan, itu menurut gua. Jadi lu kritik aja nggak apa-apa. Ya kalau misalkan nggak, saran gue gini ya, apa namanya, udah bener nih kayak gini nih, misalkan kita menghadirkan konten-konten yang sifatnya positif, bukan positif buat diri sendiri ya, tapi buat orang banyak. Betul. Gitu kan. Karena kenapa? Apa ya, sesuatu yang baik itu harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan si A, si B, si C, wah enggak. Diri kita dulu sendiri, baikin dulu. Perbaikin dulu diri sendiri, baru perbaiki orang lain. Nah, ya untuk CAS, mudah-mudahan kedepannya ya lebih menampilkan hal-hal yang misalnya positif yang bisa dikonsumsi baik oleh masyarakat gitu. Memang sih sekarang ini yang lagi tren sih ke hal-hal yang negatifnya gitu kan. Ya, tapi ingat loh, jejak digital itu nggak bisa dihapus loh. Betul. Akan selalu hari ini ketumpuk, mungkin tahun besok akan timbul lagi seperti nggak bisa dihapus. Itu dia Bang, gue punya editor yang luar biasa yang selalu ngingetin, Bang Sotak ini nggak bagus untuk dikonsumsi publik. Itu dia loh, luar biasa Sandy. Bang Sandy Itu TOP BGT kamu. Sayang, Bang Sandy tidur di mobil semalam. nyerah dia di tenda, nyerah dia di tenda. Aduh. Kalau merasakan tidur di tenda, mungkin merasakan ya berisiknya alunan tenda ketiup angin. Ribuk. Intinya seperti itu kalau dari lu Bang ya. Iya, Bukan itu aja sih, iya. Kalau dari Bang Yok sendiri Bang? Kalau dari saya lebih kepada memberikan edukasi yang positif, yang bersifat konsumtif, yang memang benar-benar bisa diterima halayak banyak, lebih kreatif, dan yang terpenting ketika membuat momen itu lebih banyak memberikan hal-hal yang positif aja. Terus satu lagi ini mungkin ya untuk CAS memang kan salah satu konten pertama ya di Kota Bogor kalau nggak salah ya gitu. Dan memang viewernya sudah banyak, mudah-mudahan viewernya lebih banyak lagi ya. Amin. Dan
bisa memberikan aksi-aksi yang kreatif yang lebih inovatif buat adik-adik pelajar kita nanti. Amin. Amin. Itu Itu Bang. aja. Luar biasa. Terima kasih masukan dan kritikannya. Kalau untuk ke gue nggak ada kritikan. Gue menerima kritikan orang itu sebenarnya. Kalau Bang Sotak gue jempol aja lah. Karena ada keren dia. Pembawaannya asli keren lah. Cuma sayang dia belum mandi. Mandi dia katanya nih. Kita kolam renang aja ntar. Siap, masih bisa kita buat berenang. Yoi. Ya kan? Panas nih ya kan. Jadi alhamdulillah terima kasih masukan dan kritikannya Bang. Tetap cas selalu gue bawa Bang, tetap pada sebelum channel sebelumnya. Jadi cas gue juga selalu gue bawa untuk kita saling maafkan. Ya. Tadi Bang Reptil udah sedikit bercerita, Bang Ewok pernah melukai Bang Reptil. Gue di sini pengen lihat lu berdua berpelukan Bang. Dari sini gue pengen lihat lu berdua berpelukan Bang. Gua siapa nih? Gua siapa nih? Gua tinggi-wingki apa-apa nih berpelukan. Ya membuktikan Bang buat semua, buat yang nonton, buat adik-adik kelas, buat alumni STM Bogor Bersatu bahwa apa yang dulu udah pernah terjadi ya udah bener-bener udah dilupain lah. Dan di sini tuh bener-bener persahabatan yang kita junjung tinggi itu. Betul, betul. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, tanpa kita memperlihatkan bentuk kayak tadi peluk-pelukan juga cukup dari hati aja sebenarnya. Kalau hatinya sudah adem, kalau hatinya sudah legowo dan menerima ikhlas, kedepannya kita nggak bakal adalah kelas-kelas lagi. Tapi kan ini bakal ditonton sama orang Bang. Oke lah, demi kalian semua. Demi kalian semua. Karena yang pertama dan kedua. Ya kan? Kita pelukan persahabatan nih ya kan. Wah, iya lah. Gua diri nih. Diri gak apa-apa. Diri gak apa-apa. Cium tangan apa gimana? Cium tangan apa gimana? Nah, ini men satu inilah salah satu contoh Ini Sohib. yang luar biasa, ya kan. Jadi di sini gue bener-bener ngasih edukasi buat lu semua, jangan sampai kita jadi membanggakan diri sendiri. Bener kata Bang Reptil, muncul itu untuk membanggakan diri sendiri itu nggak baik, bener ya Bang? Iyalah. Bener. Jadi ya inilah sebuah permusuhan berubah menjadi persahabatan dan jadi kekeluargaan. Ini contoh barusan mereka berdua, yang mudah-mudahan gue juga sama ya rival gue dulu ya, mudah-mudahan sih ya bisa kayak lu berdua. Ini memang luar biasa Bang. Terakhir, masukan dan saran untuk anak-anak sekolah Dan alumni kan. boleh. Untuk alumni yang saat ini masih berbangga hati dengan jiwanya, saya harap jangan, tetap dicoba untuk bagaimana caranya di hold lah kebanggaan teman-teman ya. Karena apa? Kebanggaan teman-teman hari ini bisa jadi bumerang buat sekolahan teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman bangga dengan kegiatan teman-teman dan di luar sana banyak yang menonton, secara tidak langsung itu membuat nama sekolah kita sendiri semakin surut. Karena apa? Calon-calon pelajar itu akan takut ke sekolahan teman-teman. Orang Jadi, tuanya juga takut ya Bang? ya, saya harap lebih banyak ketika bercerita, cerita yang santai aja. Dan untuk para pelajarnya, tunggu nanti kita bikin acara yang bagus. Mudah-mudahan luar biasa. adik-adik bisa ikut serta dengan kita dan bisa menikmati acara kita. Benar. Dan ingat, stop tawuran itu penting. Nyawa kalian itu lebih berharga daripada bangga diri kalian. Luar biasa. Dan lu gak akan nyesel men. Kegiatan Bang Ewok ini luar biasa, bener-bener gila. Kegiatan kita semua. Wah, iya. Tapi kan ide gagasannya Bang. Semuanya. Semuanya. Jangan ada dusta di antara kita lah. Gak boleh itu. Iya. Kita semua sama. Iya. Kalau istilah berdiri tanpa duduk sama, udah lah. Apa sih ini? Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Nah, itu kita itu. Ya. Udah sama semua Ya, gua. intinya seperti itu lah. Jadi lu nggak akan rugi ikut program-program dari para senior-senior ini yang udah memberikan sebuah ide dan gagasan buat lu ke depannya bisa jadi lebih baik. Amin. Seperti itu. Kalau dari Bang Reptil, sarannya? Enggak jauh beda sih sama kakak Salman ya. Kedua. Nggak jauh beda. Karena kenapa gini? Karena untuk para alumni ya alumni itu ya.
kalau bisa banggakanlah orang tua kalian, banggakanlah alma mater kalian. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau orang tua bangga, misalkan anaknya lulus dari sini dengan kebanggaan tertentu, bisa berguna bagi orang tuanya, bagi agama dan negaranya. Mungkin orang tua, waduh, anak saya nih gitu kan ya. Lulus di sini. Gitu. Nah, iya, jadi benar. catatan baik juga kan. Betul. Kenapa? Ya, secara tidak langsung alma mater sekolahan ke bawah. Benar. Ya enggak, lulusan masih dia, lulusan ini, bisa jadi seperti ini gitu kan, ya enggak. Jadi ya itulah, buatlah bangga orang tua, tapi dengan hal-hal yang positif. Benar. Dan untuk para pelajarnya, adik-adikku, nyawa itu lebih berharga, sangat berharga. Jangan sampai perjuangan orang tua kalian, maaf, mungkin dari semua orang tua itu tingkat perekonomian itu beda-beda. Betul. Ada orang tua yang dengan susah payah menyekolahkan anaknya hanya untuk masa depan anaknya. Kalau misalkan dia jadi korban, harapan apa yang mau diambil dari orang tua? Harapan apa? Mungkin dia sia-sia. Sudah berjuang mati-matian, anaknya jadi korban. Ya, untuk adik-adik kelasku, selalu ingatlah seperti itu ya. Kalau bisa, stop tawuran. Jangan sampai terjadi lagi. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Ya. Amin. Itu aja Bang ya. Mungkin itu aja. Ya, mudah-mudahan buat lu semua pelajar yang nonton podcast ini bisa diterima dengan baik. Lu ambil positifnya, mereka ini orang-orang luar biasa yang udah memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Tetap doa gue juga sama, mudah-mudahan di Bogor semua sekolah bisa akur, bisa bersatu, bisa kumpul. Karena ketika kita ngumpul, kita happy, bener nggak Bang? Tuh. Meskipun badai menerjang, itu kan tetap happy. Enjoy. Iya kan? Pokoknya ketawa terus lah kita. Lu ngorok juga, lu nggak tahu gimana sih? Jangan terlalu vulgar dong. Oke lah, itu seperti itu Bang. Terima kasih banyak banget. Terima kasih banyak. Siap. Mudah-mudahan lu berdua sehat selalu. Amin. Amin. Keluarga sehat semua, lancar Amin, semua, pokoknya amin. ya, usahanya lancar, dan khususnya buat STM Bogor Bersatu juga semua pada sehat semua, dan mudah-mudahan terrealisasi ya, maksudnya ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Tujuannya ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mungkin langsung gue tutup aja Bang ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.